Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian pagi ini akan saya mulai dari menyampaikan salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian: sejak Allah menciptakan manusia pertama kali sampai sekarang, sampai akhir kiamat nanti, maka manusia akan melewati 5 zaman. 5 zaman itu yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian. Dimulai Allah mengutus Nabi Adam alaihi salam, setelah sekian lama beliau meninggal, diganti Nabi yang kedua. Nabi yang kedua wafat, diganti Nabi yang ketiga, sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing para nabi Allah berikan mushaf. Masing-masing para nabi Allah berikan kaum. Masing-masing para nabi Allah berikan syariat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pamungkas, nabi yang paling akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan salah satu bapak dari kalian, tapi Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang rasul, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Karena Rasulullah itu penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelah Rasulullah. Kalau seandainya ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, maka yakin hakul yakin dia berbohong, Pak. Ojo dipercaya.
Dan orang-orang yang ngaku jadi nabi itu dari zaman Rasulullah masih hidup, zaman para sahabat, para tabi'in sampai sekarang akan selalu muncul ada orang-orang yang ngaku jadi nabi. Maka yakinlah hakul yakin dia pasti berbohong, Pak. Masya potongannya koyok kiai besar, bahasa Arabnya itu fasih, hafal Al-Quran. Jikalau dia mengaku jadi nabi, yakin hakul yakin dia pembohong. Apa maneh ngaku dadi imam Tadi aja dipercaya, Pak. Ini faham-faham sesat, jangan diikuti. Dan zaman nubuah ini sudah lewat, sudah berakhir. Disusul zaman yang kedua, yaitu zaman khilafah. Khilafah ala minhajin nubuah. Zaman khalifah mengikuti sistem kenabian. Allah takdirkan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Beliau wafat diganti Umar bin Khattab. Beliau wafat diganti Utsman bin Affan. Beliau wafat diganti Ali bin Abi Thalib. Ini adalah generasi-generasi khalifah yang terbaik, Pak. Langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang ibadahnya paling hebat, pembelaan terhadap Islamnya paling hebat, amal solehnya paling hebat. Itu generasi khalifah yang pertama ini. Dan zaman khalifah ini sudah berakhir, sudah berlalu, Pak, sudah lewat. Disusul zaman yang ketiga, zaman kerajaan yang bengis. Mulkan 'adhan. Dulu sebelum kita lahir, pernah muncul zaman kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat bengis, Pak. Kebijakannya karepe dhewe. Gadis-gadis cantik dipaksa untuk melayani dia. Rakyat dipaksa untuk setor upeti. Kemauannya dia kalau bertentangan dengan syariat, itu para alim ulama itu langsung dibantai habis-habisan. Dan para alim ulama yang jadi korban, raja-raja yang bengis ini banyak zaman silam, Pak. Ada sebagian ulama yang dipenjara nggak jelas salahnya apa. Ada sebagian ulama yang disiksa habis-habisan nggak jelas salahnya apa. Ada ulama yang dilempar di suatu tempat biar dimakan oleh serigala, oleh harimau. Ada ulama yang betul-betul mereka bunuh ketika fatwanya itu bertentangan dengan tingkah laku si raja. Sangat bengis raja niki. Dan zaman kerajaan yang bengis ini sudah lewat. Disusul zaman yang keempat, zaman pemerintahan yang diktator, yang otoriter, mulkan jabriyah. Di zaman yang keempat ini nanti hadirin sekalian, akan terjadi fitnah yang luar biasa dahsyat. Di zaman yang keempat ini hadirin, akan terjadi malapetaka bencana yang luar biasa dahsyat. Terjadi di mana-mana. Di zaman yang keempat ini hadirin, akan terjadi kemaksiatan yang edanan tok selorok. Enggak malu-malu lagi. Sampai kapan zaman yang keempat ini wallahu a'lam. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, hanya Allah yang tahu.
Kalau zaman yang keempat ini sudah lewat, akan disusul zaman yang kelima, zaman khilafah yang kedua, khilafah ala minhajin nubuwah. Zaman khalifah yang kedua yang mengikuti sistem Nabi. Dan ini nanti akan terjadi di akhir zaman, Pak. Umat Islam akan jaya, umat Islam akan menguasai dunia. Umat Islam akan muncul sosok yang dijadikan panutan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika orang Islam memerangi orang-orang kafir yang mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon yang besar, itu batu, itu pohon bisa ngomong. Menunjukkan ini loh ada orang kafir yang bersembunyi di sini. Akan jaya, Pak. Zaman khalifah yang kedua nanti umat Islam. Tapi seberapa lama? Wallahu alam. Banyak ulama mengatakan enggak lama akhir zaman ini nanti akan terjadi. Setelah itu akan terjadi kiamat kubro, kiamat yang betul-betul hari kiamat. Dahsyat. Nah, hadirin sekalian, persoalannya adalah kita sekarang ini, Pak, Bu, sedang berada di zaman yang keempat ini. Zaman mulkan jabriyah, pemerintahan yang diktator, yang otoriter. Sampai kapan kita nggak tahu. Dan ingat, ketika Rasulullah mengatakan begini, ini berlaku di seluruh dunia. Berlaku di seluruh dunia. Akan terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir dahsyat. Akan terjadi tsunami luar biasa dahsyat. Bencana alam ini akan terjadi. Di zaman yang keempat ini akan terjadi, Pak. Kemaksiatan itu luar biasa dahsyat terjadi di mana-mana. Seorang kakek melakukan maksiat terhadap cucunya sendiri akan terjadi. Hadirin sekalian, mungkin kita, Pak, insya Allah masih selamat yang tinggal di zaman yang keempat ini. Insya Allah kita masih selamat, Bu, karena kita ini masih termasuk orang-orang yang ahli ibadah, sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, sering sopo masjid mendengarkan majelis ta'lim. Kita masih ditunggui para kiai, para ulama yang hebat-hebat, yang masih lurus di jalan Allah. Kita masih rajin sholat berjamaah. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi kita akan datang? 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang. Mereka generasi-generasi kita ini nanti akan hidup di zaman yang lebih dahsyat cobaannya daripada sekarang ini, Pak. Lebih dahsyat. Hadirin sekalian, sekarang ini sudah kita saksikan, Pak, bencana ada di mana-mana. Dan ingat, ketika Allah mendatangkan bencana, apapun bentuk bencana itu, yang kemudian menghantam suatu negeri, suatu desa. Demi Allah saya katakan, Allah tidak akan pernah salah sasaran, Pak. Allah tidak akan pernah sasaran ketika mendatangkan bencana. Allah punya pertimbangan yang matang ketika mendatangkan bencana. Kenapa di negeri itu Allah datangkan bencana? Pasti Allah punya alasan kuat, Pak. Di negeri kita, di Cianjur, dihantam oleh Allah sampai ratusan orang yang wafat. Bagi kita umat Islam, Pak, satu tempat ketika mendatangkan ada bencana luar biasa, CJU wongki nanti istilahnya beda. Bagi orang-orang kafir, Pak,
Ketika Allah datangkan bencana macam itu, berarti dia terkena azab, diazab oleh Allah di dunia. Bagi orang-orang Islam, Islam dia, tapi banyak melakukan dosa dan maksiat, Allah datangkan bencana itu peringatan untuk dia. Awas, awas, kembali kalian kepada Allah. Diingatkan oleh Allah. Bagi orang Islam yang lurus dia, ibadahnya lurus, kok masih kena juga? Itu cobaan. Dicoba oleh Allah kelompok orang-orang ini, Pak. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ketika Allah mendatangkan cobaan, itu pasti ada alasannya, Pak. Konon di daerah sana itu, yang namanya kawin kontrak itu pusatnya. Kelompok-kelompok Syiah pusatnya di sana, kawin kontrak itu, Pak. Maka pantas mereka diazab oleh Allah. Kelompok-kelompok LGBT yang sampai ke luar negeri dia ketika mendatangi suatu pertemuan, markasnya di sana. Orang-orang yang keluar dari Islam karena sesuap nasi, kelompok itu pusatnya di sana. Belum lagi yang lain. Jadi ketika Allah mendatangkan bencana di daerah itu, pasti Allah punya alasan yang kuat. Lain orang, istilahnya lain. Tadi saya katakan, bagi orang-orang kafir itu azab dunia. Bagi orang-orang Islam, ngaku Islam tapi banyak melakukan dosa dan maksiat, awas, ini peringatan, kembali kalian kepada Allah. Bagi orang-orang yang lurus Islamnya, yang toh masih terkena musibah macam begitu, itu diuji oleh Allah, Pak. Dan ini pasti ada pahalanya. Nah, hadirin sekalian, karena kita sedang hidup di zaman yang keempat yang luar biasa dahsyat ini, yang kemaksiatan itu ada di mana-mana. Sekarang ini saja sudah kita saksikan. Ware SD semateni kancani, are SMP semateni kancani. Tiap hari ada tawuran, pembegalan, pencurian, perampokan, pemerkosaan. Tiap hari terjadi di negara kita ini. Ini kita masih hidup, bisa menyaksikan berita-berita itu. Lah carane selamat ya apa? Ayo kita memahami. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ma'idah ayat 105. Fahami ayat ini, Pak. Jadikan benteng ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kita, Pak, yang dipanggil khusus oleh Allah. Kalau Allah sudah memanggil, yang dipanggil ini khusus orang-orang yang beriman, ini pertanda panggilan ini sangat-sangat penting. Dengarkan baik-baik. Biasanya panggilan ini isi ini gak perintah, yo larangan. Dalam konteks ini, isinya perintah, Pak. Alaikum anfusakum. Jaga diri kalian, kata Allah. Jaga diri kalian. Kalimat alaikum anfusakum ini, hadirin sekalian, oleh Profesor Hamka ditafsirkan yang pertama, jaga agama kalian. Agama Islam ini jogonan, jangan kalian rusak. Apalagi dirusak oleh orang-orang kafir.
Jaga agama Islam ini dengan baik dan benar. Jangan kalian rusak. Ketika ada oknum orang Islam, Pak, yang melakukan dosa dan maksiat, ngaku Islam tapi judi, ngaku Islam tapi berzina, ngaku Islam tapi merampok, ngaku Islam tapi korupsi. Ini kelompok orang-orang yang merusak agama Islam. Gak njogo agama Islam tapi ngerusak agama Islam tiang-tiang ini. Jadi orang Islam itu harus istiqomah, Pak, lurus di syariat Allah. Jadi orang Islam itu harus betul-betul Islami, yang Qurani, yang syar'i, ucapannya, tingkah lakunya. Maka kewajiban kita terhadap agama Islam ini, Pak, yang pertama, setiap orang Islam harus meyakini syariat agama Islam. Itu kewajiban kita. Ojo mamang, ojo bimbang terhadap adanya syariat agama Islam ini. Jangan ragu-ragu. Kita harus yakin bahwa syariat agama Islam ini syariat yang terbaik. Yang terbaik, Pak. Demi Allah saya katakan, kalau seandainya ada anggota DPR yang membuat undang-undang, biasanya menguntungkan kelompok mereka, Pak. Saling jegal isinya, menungso sing gawe. Tapi ketika Allah mendatangkan syariat, Allah yang membuat undang-undang syariat itu, saya katakan kemaslahatannya akan kembali kepada manusia. Yakin, hakul yakin. Ketika Allah perintahkan sholat, yakinlah di balik sholat itu banyak manfaatnya. Ketika Allah perintahkan puasa, yakin, hakul yakin bahwa di balik puasa itu banyak manfaatnya. Gak usah kemudian dipertanyakan kepada Allah. Ketika Allah melarang sesuatu, yakinlah bahwa di balik larangan itu karena mafsadatnya, dampak negatifnya itu luar biasa dahsyat. Panjenengan tinggali. Gara-gara judi, orang bisa cerai, bisa membunuh anaknya. Gara-gara minuman keras, tiap hari terjadi di negara kita. Tetangga sendiri dibunuh. Tawuran di sana sini. Karena teler nyetir mobil, nabrak sana, nabrak sini. Dan ini fakta. Karena itu minuman keras dan sebangsanya itu dilarang oleh Islam. Gara-gara minuman keras hancur sudah tatanan hidup ini. Sebab itu dilarang, Pak. Dilarang. Jadi setiap orang Islam wajib meyakini syariat agama Islam. Itu kewajiban kita, Pak. Ojo mamang, ojo bimbang. Yang kedua, setiap orang Islam itu wajib mempelajari syariat Islam. Nggak boleh kita cuman pasif saja. Harus aktif, Pak. Datangi majelis-majelis taklim itu, datangi. Harus didatangi memang ilmu itu. Imam Malik suatu ketika pernah dipanggil oleh seorang raja. Dikon ngulang anak raja di kerajaan itu. Kata Imam Malik, saya tidak akan pernah datang. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Ikan raja, Pak. Duk manis seorang raja, Imam Malik dipanggil begitu saja, dikongkon ngulang anak di kerajaan. Imam Malik nolak, enggak. Anakmu yang suruh datang ke tempat saya. Ilmu itu harus didatangi, tidak mendatangi. Akhirnya ngutus, Pak. Anaknya digawa di markasnya Imam Malik. Minta diajarin soal ilmu agama. Lu kudu ngono, Pak. Panjenengan dari rumah datang ke sini, ya memang harus didatangi ilmu itu. Setiap kita umat Islam wajib mempelajari syariat agama Islam.
huru-hara kehidupan manusia di dunia ini, Pak, yang kita tinggal di zaman yang keempat ini, rimnya itu ilmu agama, Pak. Generasi-generasi kita nek kepengin selamat kudu paham ilmu agama ini dengan baik dan benar. Sering saya katakan, orang itu kalau nggak paham ilmu agama, Pak, ini sumber kejelekan ini. Orang itu kalau nggak paham ilmu agama, bodoh soal ilmu agama, maka dia akan menjadi orang yang imannya lemah. Orang itu kalau nggak paham ilmu agama, maka ibadahnya akan lemah, amal solehnya akan lemah, dan dia akan mudah melakukan dosa dan maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana nih, Pak, yang hewan saja gak melakukan, tapi mereka lakukan, itu sumbernya karena bodoh ilmu agama. Sebab bodoh ilmu agama tidak mendapatkan hidayah, nggak dibimbing oleh Allah, justru malah ditemani setan terus. Yakinlah, Pak, bimbing anak-anak kita, anak-anak cucu kita, ya apa carane faham ilmu agama, dunia akhirat akan bermanfaat. Pernah saya cerita panjenengan, dulu ada anak kecil yang namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ini anak terlahir dalam keadaan cacat, Bu. Ini bahasa kita, iki cacate bungkuk, Pak. Pendek, gegere menonjol begitu. Itu dari lahir. Wis ngono, dari kecil sudah ditinggal wafat, ayahnya tinggal ibunya. Suatu ketika si Muhammad ini dipanggil oleh ibunya, "Nah, anakku Muhammad, nggih Bu, wonten menapa Bu?" "Ngene Nak, sungguh kelak Nak, ketika kamu satu majelis dengan teman-temanmu, ketemu teman-temanmu, kamu bakal diejek Nak, dipermainkan, diolok-olok Nak. Sebab itu nasihat ibu, fa'alaika bitolabil ilm. Awakmu kudu golek ilmu agama setinggi-tingginya Nak, fa innahu yarfa'uk. Karena ilmu agama itu nanti akan mengangkat derajatmu Nak." Nggih Bu. Akhirnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas niki dengan telaten si ibu ini ngejak duduk dalam satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Berguru kepada ulama satu ke ulama yang lain. Bertahun-tahun sampai akhirnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini jadi hakim agung, Wak. Enggak tanggung-tanggung jadi hakim agung di kota Mekah lagi. Enggak tanggung-tanggung selama 20 tahun lamanya jadi hakim agung di kota Mekah. Coba, siapapun yang berperkara dengan beliau, mau jenderal petak, mau menteri, mau siapapun, ketika disidang oleh beliau langsung awake gemeter, abang biru pucet saking wedine. Kenapa itu terjadi? Karena Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini terkenal, Pak, wis hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, faham betul syariat agama Islam. Dan ketika beliau menvonis seseorang, gak wedi, yang hanya ditakuti hanya Allah. Siapapun kalau salah diketok salah. Apa ono wong Indonesia sing model ngeten iki, Pak? Giliran ono hakim agung dicekel korupsi. Panjenengan ngertos benan? Allah ya Karim. Itu masih hidup. Allah sudah tunjukkan kemuliaan itu, Pak. Allah sudah tunjukkan kemuliaan di dunia, belum nanti di alam akhirat. Padahal orangnya ini
Jadi Allah akan memuliakan, Pak. Panjenengan nyuwun sewu yang Allah takdirkan gak pate ganteng, ya gak usah bingung. Allah akan memberikan kemuliaan panjenengan dengan amal panjenengan, amal soleh, ibadah panjenengan, ilmu panjenengan. Masih awake cacat, gak patek ganteng, wis ngono ireng pesek lagi. Allah akan muliakan di luar itu. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap syariat agama Islam ini mengamalkan, Pak. Jadi ilmu tidak cukup hanya dicari ke sana kemari, dieksekusi, diamalkan ilmu itu. Kalau kita itu jadi orang mukmin yang betul-betul mengamalkan syariat agama Islam, Pak, demi Allah saya katakan, di situ sumber kekuatan umat Islam. Kalau Rasulullah pernah mengatakan nanti suatu ketika nasib orang Islam itu kayak dini makanan yang dihidangkan di meja, digawe royokan orang-orang. Itu karena orang Islam belum level beriman. Orang Islam hanya gugur kewajiban. Orang Islam hanya Islam KTP saja, digeroyokan sama orang-orang kafir, Pak. Macam buih di lautan. Tapi ketika orang Islam tingkatannya beriman, Pak, memiliki amal soleh yang hebat, ilmu yang hebat, demi Allah saya katakan tidak akan, Pak, dipakai royokan orang-orang kafir. Wedi mereka. Jadi syariat agama Islam tidak cukup hanya difahami saja, diamalkan, Pak. Ilmu demi ilmu diamalkan. Setelah itu disebarluaskan. Jaga agama Islam ini dengan baik dan benar. Panjenengan yang hidup di Gresik ini, Pak, insyaallah masih aman soal pemurtatan. Tapi bagi saudara-saudara kita yang di pinggir-pinggir, di Malang pinggir, di Pacitan, Magetan, Blitar, di pinggir-pinggir desa itu, yang tokoh-tokoh ulamanya di sana kosong, pondok-pondok pesantrennya juga kosong, masyarakat Islam yang di pinggir-pinggir karena sudah dikoyak-koyak. Makanya misi kristenisasi pemurtatan ini berdasarkan fakta, dia akan melewati 3 pintu. Yang pertama, mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Itu cara nih memurtadkan mereka. Ya apa caranya wong Islam nikah bangga terhadap Al-Quran? Ya apa caranya wong Islam ini gaya hidupnya sudah tidak Qurani? Ya apa caranya umat Islam ini gak senang maca Al-Quran, tidak suka mengamalkan Al-Quran, diajar habis-habisan, Pak. Dan lewat pintu yang pertama ini, kelihatannya sudah banyak yang sukses. Diacak-acak kita umat Islam. Bahkan mereka membuat mushaf Al-Quran dewe, dikurangi dewe. Ada beberapa surat yang dihilangkan, ada beberapa kalimat yang ditambah, diacak-acak sudah. Dan kita harus hati-hati, Pak. Karena itu setiap orang Islam itu wajib hukumnya untuk bisa membaca Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Tiap hari baca, fahami ayat demi ayat, amalkan. Jangan sampai orang Islam itu jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau poin yang pertama ini sudah sukses, dihantam poin yang kedua, mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Islam. Ya apa caranya umat Islam ini gaya hidupnya tidak Islami, ngomongnya enggak Islami, perbuatannya enggak Islami, cara ngurus rumah tangganya enggak Islami. Di poin yang kedua ini,
pun banyak yang sukses. Orang-orang Islam sebagian sudah banyak meninggalkan gaya hidup yang Islami. Urusan mangan, wis gak atik tunggu-tunggunan pesewel-pesewel mon. Mlebu mau wis gak atik salam-salaman, gak atik tunggu-tunggunan, metu teko omah yo gak atik salam-salaman, gak atik tunggu-tunggunan. Ketemu konco wis gak atik salam-salaman. Carane ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, sudah enggak Islami. Lewat pintu yang kedua ini sudah banyak, Pak. Generasi-generasi muslim kita apalagi. Panjenengan saksikan ketika ada konser, Pak. Konser besar-besaran. Tiket masuk bisa 5 juta, bisa 7 juta, bahkan ada yang sampai 25 juta. Penuh yang datang itu. Dan mayoritas yang datang itu generasi Islam kita. Keto arek jilbaban kabeh, Pak. Padahal di sana mendatangkan penyanyi yang jelas-jelas orang-orang kafir, jingkrak-jingkrak, enggak Islami, ngerusak akidah, ngerusak akhlak, mlebu yang bayar begitu mahal. Lu di Uber itu antri tuku tiket itu. Gilinggaran ada kajirian majelis taklim macam begini. Sopo sing arek enom niki? Pun sepuh sedaya. Sing nembo nek ndi? Sudah hancur Pak generasi ini. Sudah hancur. Nyuwun sewu, mohon maaf atas adanya kafe-kafe yang buka semalam suntuk bahkan 24 jam non-stop. Hati-hati. Di balik itu ada misi yang ingin menjerumuskan generasi muda itu. Cawang Quran sampai subuh, sampai pagi hari. Sudah dihilangkan ingat mereka terhadap suara azan wis gak eling maca Al-Qur'an apa maneh. Apa maneh salat tahajud wis cangkruan aja di kafe-kafe sambil main HP, guyu sana guyu sini. Sudah enggak ingat syariat Islam, gak eling masjid wis, Pak. Sengaja ini, sengaja dijauhkan generasi kita ini dari syariat agama Islam. Padahal generasi yang hebat adalah generasi yang memiliki iman yang kokoh, ibadah yang kokoh. Dia sopo masjid, pintar memakmurkan masjid. Hati-hati Pak. Lewat poin yang kedua ini, generasi Islam sudah banyak yang jauh dari syariat Islam. Kalau poin yang kedua ini sudah dihajar habis, maka masuk poin yang ketiga. Mereka ingin mengeluarkan umat Islam dari Islam. Karena gaya hidupnya sudah tidak Islami, ngomongnya enggak Islami, gaya hidupnya enggak Islami, maka nanti dia akan otomatis, Pak, mati dalam keadaan murtad sudah. Mati dalam keadaan tidak Islami. Sudah otomatis kalau gaya hidupnya enggak Islami. Karena itu hati-hati. Pembelaan kita terhadap agama Islam ini harus total, Pak. Mulai dari yang kecil-kecilnya. Mulai dari yang kecil. Nyuwun sewu nek bahasa ekstrimnya, bahasa sensitifnya. Nek wayahe pemilu deloken dhisik Pak calon panjenengan niki. Nek calon niki gak salat Pak, sering melakukan maksiat segala macam Pak. Kok panjenengan dukung? Demi Allah saya katakan iki dosa sampai besok ten alam akhirat niki akan dimintai pertanggungan jawab. Ojo main-main persoalan, sekalipun dia ahli ibadah. Sekalipun dia ahli ibadah. Jadi yang pertama, kalimat alaikum anfusakum itu, jaga agama kalian. Dadi wong Islam yang Islami, yang Qurani, yang istiqomah dengan keislaman kita.
Yang kedua hadirin sekalian, kalimat alaikum anfusakum itu jaga keluarga kalian. Keluarga kalian ki jogonen, bimbing dengan baik, fahamkan syariat agama Islam. Kalau itu kalian lakukan, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang luar yang hendak menyesatkan keluargamu, tidak akan mampu mereka membahayakan keluarga kita. Kalau kita faham syariat Islam dengan baik dan benar, enggak akan mudah digoyangkan oleh orang-orang luar, Pak. Karena kokoh agama kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau tidak bisa mendidik anak-anak kita secara langsung, dikongkon mondok aja, Pak. Diantar di kongkon mondok karena lingkungan pondok pesantren ini sangat kondusif, biasanya begitu. Wah, ya ngaji kabeh, gak ngaji akan diberikan sanksi. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jaga keluarga kita nih, Pak. Yang ketiga, alaikum anfusakum itu artinya jaga ibadah kalian. Sholatmu jaga dengan baik dan benar. Puasamu, ibadah-ibadah yang lain jaga dengan baik dan benar. Jangan sampai kita punya keluarga yang lemah ibadahnya. Kalau kita punya agama yang kokoh, ibadah kita kokoh, Pak. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang luar yang hendak menyesatkanmu itu tidak akan mampu, Pak. Ingat, sekali lagi ingat, ketika Allah mendatangkan bencana malapetaka, Allah sudah punya catatan yang hak adanya, Pak. Gak kira salah sasaran. Allah ketika mendatangkan bencana, biasanya kelompok-kelompok itu pembelaan agamanya lemah, ibadahnya lemah, sering melakukan dosa dan maksiat. Dan yang disoroti oleh Al-Quran dan Al-Hadis, bencana itu datang seringkali yang pertama karena melakukan kesyirikan. Di masyarakat itu banyak melakukan kesyirikan, Pak. Ini yang membuat bencana itu datang. Kalau Allah datangkan bencana yang dahsyat, biasanya di kelompok itu sudah merajalela makan harta benda haram. Suka makan harta benda riba, harta benda haram ini sudah koyok-koyok wis biasa dilakukan di masyarakat itu. Termasuk kenapa Allah mendatangkan musibah bencana yang luar biasa dahsyat. Karena kelompok itu soal jual beli suka ngapusi, suka sumpah palsu, suka minum-minuman keras, suka berzina segala macam. Dan dosa-dosa ini akan mendatangkan bencana yang luar biasa dahsyat. Bencana yang luar biasa dahsyat. Sebab itu hati-hati, jangan merasa aman. Orang yang beriman itu nyuwun sewu, catatannya adalah iman. Orang ilmuwan bisa dia menyampaikan statement, oh ini karena pergeseran ini segala macam. Tapi ingat, yang menggerakkan alam jagat raya ini adalah Allah. Yang mengirim badai Allah, yang mengirim angin itu Allah, yang mendatangkan, yang menurunkan hujan Allah, yang menggerakkan planet-planet ini Allah. Kadang-kadang sunnatullah itu kalau Allah menghendaki enggak berlaku. Kadang-kadang begitu. Coba para nabi dan rasul ketika Allah memberikan mukjizat, koyok-koyok enggak berlaku Pak sunnatullah itu. Ombak dahsyat,
Loh kok ya iso? Ombak segitu dahsyat, kok bisa dipiak, dilewati Nabi Musa dan bala tentaranya? Ini nggak masuk akal. Kalau sunatullahnya nggak masuk akal, tapi itu bisa terjadi ketika Allah menghendaki. Dan ini bagian dari mukjizat, Pak. Kok ya iso ya Rasulullah dulu? Masa iya bulan kok dibelah? Betul-betul terbelah, Pak. Ini enggak sunatullah. Iya enggak sunatullah. Tapi kalau Allah menghendaki, dan itu fakta disaksikan oleh banyak orang. Jadi ada hamba-hamba khusus yang oleh Allah, ketika Allah kehendaki, sunatullah itu enggak berlaku. Suka-suka Allah, Pak. Bumi ini pun begitu, yang menggerakkan itu adalah Allah. Maka kita harus tunduk patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu dari zaman Rasulullah, Pak, sekarang sampai akhir hayat nanti akan selalu menghajar habis-habisan umat Islam ini. Dikoyak-koyak umat Islam ini. Padahal dalam sejarah harus saya katakan, orang-orang yang memusuhi umat Islam, yang memusuhi agama Allah, semuanya dibinasakan oleh Allah, Pak. Gak ono sing menang. Kaum Nabi Lut yang dulu pernah mencela Nabi Lut, mendustakan Nabi Lut, mendustakan syariat yang dibawa oleh Nabi Lut, dihajar oleh Allah habis, Pak, mati kabeh. Dan itu fakta. Itu fakta. Nabi Nuh yang dulu dilecehkan, didustakan, dicela syariatnya, habis dihajar oleh Allah. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Su'aib habis ketika menentang syariat Allah. Gak ada yang menang, Pak, zaman dulu. Ketika Allah sudah merencanakan sesuatu, Pak, manusia gak akan ada yang mampu. Negara Amerika, China, Jepang yang teknologi ini canggih, Allah datangkan puting beliung saja, Allah datangkan badai saja, porak-poranda, enggak ada teknologi yang bisa mencegah. Enggak ada. Itu baru badai Allah datangkan. Ketika alam ini digerakkan oleh Allah, bagi kita umat Islam yang beriman, yakin, hakul yakin bahwa semuanya itu yang menggerakkan adalah Allah. Yang keempat, hadirin sekalian, jaga rohani kita ini, Pak. Roh kita ini jaga. Panjenengan hidup ini kan ada rohnya. Panjenengan bisa bicara, bisa gerak ini karena ada rohnya. Fisik panjenengan, jasad panjenengan akan disebut mati jikalau ditinggalkan oleh roh. Karena itu roh ini harus dipupuk dengan baik dan benar. Ya apa caranya memupuk rohani kita? Dengarkan nasihat-nasihat agama, Bu. Dengarkan nasihat-nasihat agama ini. Karena rohani itu abstrak dia, nggak kelihatan dia, maka makanannya rohani itu sesuatu yang nggak kelihatan. Nasihat ilmu agama, dipupuk iman kita, gak ketok. Orang itu kalau nggak resik, Pak, rohaninya ini nggak bersih rohaninya, wah bahaya sekali hidup di dunia ini. Panjenengan tinggal ini kok. Artis-artis barat, pemain-pemain Smackdown, segala macam. Wah, kuat, fisiknya luar biasa dahsyat, tapi ngomongnya nggak punya sopan santun, gak duwe tata krama. Gaya hidupnya itu pencilaan,
amburadul macam hewan saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena rohaninya ini kosong dari iman, Pak. Panjenengan tinggali. Karena rohani ini kosong dari iman. Ada sebagian orang marah itu sampai mecicil, matanya memerah, ngomongnya itu sampai binatang disebut kabeh. Uang tuanya dibentak-bentak, ditampar segala macam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena rohnya ini kotor. Rohnya ini gak diisi dengan nasihat-nasihat ilmu agama, gak diisi dengan iman. Itu yang terjadi. Tapi jikalau roh ini diisi dengan iman, Pak, amal soleh, ibadah yang kuat, nasihat-nasihat ilmu agama, maka dia akan terarah hidupnya. Zaman Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang fisiknya itu ya lemah, Pak. Fisiknya itu gak bagus macam umumnya orang. Ada yang namanya Julaibib. Julaibib itu arek enom, Pak. Kalau bahasa kita ini, dia pendek, apa jenenge, cadel apa bogel gitu ya. Pendek, metekel, motone mendulu, irungi pesek, weleke pol. Wis ngono gak tahu sandalan ten pundi-pundi. Saking eleke, tiap kali dia keluar ke kampung, bojone wong-wong dikon mlebu omah kabeh. Anak-anak wedok iku saking wedine, Bapak. Saking wedine. Tapi ternyata Allah takdirkan beliau itu mulia di hadapan Allah. Bahkan ketika terjadi peperangan, sing ngedusi niki malaikat, sing bopong Rasulullah. Allah kabarkan dia calon penghuni surga, padahal fisiknya jelek. Tapi mulia karena ada iman, mulia karena ada ilmu, mulia karena ada amal ibadah dan amal soleh. Masih fisiknya jelek. Karena catatan Islam itu terletak pada iman, amal soleh, ibadah, Pak. Seseorang yang bertakwa itu bisa. Titel takwa itu bisa direbut oleh siapapun. Sing sugih yo iso jadi orang yang bertakwa, sing miskin yo iso. Yang tinggi pangkat dan jabatannya bisa merebut titel soleh, solehah, bertakwa. Yang nggak punya jabatan pun bisa. Karena syariat menentukan itu catatannya. Coba kalau seandainya Islam mengatakan yang paling soleh di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling kaya. Lah gak mesti wong kabeh iso. Karena itu hadirin sekalian, sekali lagi tanamkan iman yang kokoh, pembelaan terhadap syariat agama Islam ini dengan baik dan benar. Dulu ada anak kecil, Pak. Ya gak kecil lah. Kira-kira kelas 6 SD ngono. Ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, sudah saling berhadapan ini, Pak. Arek cilik loro ki nggo pedang. Takon, sing ditakoni iki Abdurrahman bin Auf. Paman, apakah paman mengenal Abu Jahal, paman? Loh, kan jangan apa kok golek Abu Jahal? Demi Allah saya katakan bahwa saya mendengar dia telah mencela, menghina Rasulullah. Kalau seandainya saya bertemu dengan dia, saya akan berperang dengan dia. Apakah dia yang mati atau saya yang mati syahid? Warek cowili, Pak, padahal wis iso ngomong ngoten. Begitu terjadi peperangan, hendak bergerak, Abdurrahman bin Auf mengatakan, iku lho sing jenenge Abu Jahal. Sing kelambinane iki lho, sing iki lho kelambine warna iki lho. Langsung, Pak, sing diobrak arek cilik gak ono wong liya, si Abu Jahal. Begitu dioper, wah kira kena tikam itu Abu Jahal itu. Dengan orang anak-anak kecil dua ini, mati, Pak.
Mati. Begitu peperangan selesai, anak-anak berdua ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya sudah berhasil membunuh si Abu Jahal ya Rasul. Yang benar. Betul ya Rasul. Nanti pedangmu. Ditunjukkan kepada Rasulullah. Ini pedang saya ya Rasul. Karo-karo ono ceceran darahnya. Kata Rasulullah, betul. Anak-anak ini yang membunuh si Abu Jahal. Arek cilik lho, Pak. Pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya, pembelaan terhadap agamanya, itu luar biasa dahsyat. Apa ono zaman sekarang yang begitu? Ini karena orang tua menanamkan iman dari kecil ini sudah amat sangat dahsyat. Karena itu setiap kita orang tua Pak, wajib hukumnya ngajak anak-anak cucu kita untuk memahami Islam dengan baik dan benar. Sekali lagi, ini rimnya Pak. Hidup di zaman yang keempat ini. Ini rimnya. Kalau rimnya nih belum gak punya rim sama sekali, bablas dia, akan banyak melakukan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan setiap kita ini, Allah jaga keluarga kita, diri kita. Jangan sampai melakukan maksiat agar diselamatkan oleh Allah. Kita hidup di zaman yang keempat ini. Mudah-mudahan sedikit ini saya sampaikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.